Jadi pada saat sesi penasihat hukum bertanya, pertama ya kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan majelis hakim ya, karena kita betul-betul ingin menggali seterang-terangnya begitu. Dan ahli ini kan meskipun dihadirkan oleh teman-teman JPU KPK tetap berada di tengah. Jadi tidak memihak, objektif dan menjelaskan sesuai keahlian. Itu yang kami ingatkan tadi langsung di depan ahli. Nah, poin yang penting yang kami garis bawahi tadi adalah kita semua menyadari dan ahli juga mengatakan betapa pentingnya penerapan azas legalitas. Jadi ini bukan kata-kata yang ada di buku saja, tetapi azas legalitas ini sangat penting untuk melindungi hak azazi manusia dan juga untuk sekaligus mencegah dan membatasi potensi kesewenang-wenangan negara. Makanya azas legalitas khususnya yang disebutkan misalnya lex stricta. Jadi penafsiran terhadap sebuah delik itu betul-betul harus dilakukan secara ketat. Tidak boleh ada penafsiran yang sifatnya karet, sesuai dengan kepentingan pihak tertentu saja ditafsirkan. Tidak boleh. Itulah penghormatan kita terhadap prinsip legalitas. Kenapa ini penting? Karena di pasal 21 kalau kita baca, ahli tadi mengakui ada persoalan norma dalam pasal 21 tersebut. Ada masalah di pasal 21 yang digunakan untuk mendakwa Pak Hasto. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin pasal yang diakui ahli bermasalah tersebut kemudian tafsirnya rentan dibelokkan, kemudian digunakan untuk menghukum. Poin ketiga, tadi juga ditegaskan tidak boleh seharusnya siapapun itu kecuali DPR bersama pemerintah yang membentuk undang-undang atau Mahkamah Konstitusi untuk mengubah bunyi pasal. Nah, bunyi pasalnya tadi juga kami konfirmasi ada persoalan kata ahli. Nah, sehingga seharusnya hal ini membuat semakin terang pasal 21 ini tidak bisa digunakan baik dilihat dari rumusan pasalnya ataupun bukti-buktinya. Saya masuk pada poin bukti-bukti yang harus ada. Bukti-bukti yang harus ada untuk mengatakan mencegah penyidikan itu, kalau tuduhannya adalah merendam atau menenggelamkan handphone, ya harus dibuktikan ada handphone yang ditenggelamkan. Dan juga harus dibuktikan kalau memang ada handphone yang ditenggelamkan, maka isi dari handphone tersebut adalah terkait dengan perkara. Ini tidak ada bukti sama sekali dari proses persidangan yang memeriksa 15 orang ahli. Kita tidak menemukan sama sekali handphonenya di mana, isi handphonenya apa. Dan tadi kami juga memperlihatkan putusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali yang sudah secara tegas mengatakan, bahkan mempertimbangkan kalau proses penyidikannya, penuntutan dan persidangan itu berjalan, maka seharusnya tidak bisa disebut perbuatan mencegah penyidikan itu terjadi. Apalagi tadi soal handphonenya juga tidak jelas. Dan ada prinsip non-self-incrimination yang juga sangat penting. Seseorang yang dituduh di perkara pokok, tadi putusannya di perkara suap, itu tidak bisa juga dituduh melakukan obstruction of justice dengan pasal 21. Ada banyak poin yang lain tadi yang juga disampaikan, termasuk soal sejumlah perolehan alat bukti yang cacat hukum. Harusnya itu tidak bisa digunakan karena itu bukan alat bukti yang sah. Nah, tapi proses kan belum selesai ya. Jam 19 nanti dilakukan pendalaman lebih lanjut. Nah, nanti kami berharap ahli bisa tetap objektif dan bisa memberikan membuat lebih terang. Jadi bukan malah memperumit masalah, tapi membuat lebih terang persoalan ini. Begitu mungkin yang bisa disampaikan.